Pemirsa, selain isu politik identitas yang berpotensi memicu keretakan di tengah masyarakat, gangguan dari jaringan teroris juga menjadi ancaman yang harus diwaspadai. BNPT bahkan menyebut ada calon pengurus partai baru yang terafiliasi jaringan teroris. Acara ini bertajuk Dialog Kebangsaan dalam rangka persiapan pemilu 2024. Pesertanya KPU, Bawaslu, BNPT, dan partai politik peserta pemilu. Namun bukan soal penundaan pemilu atau sistem coblos partai yang jadi isu menarik dari forum ini. Melainkan, informasi yang diungkapkan Kepala BNPT mengenai upaya jaringan teroris untuk menyusup dalam sistem demokrasi. Sudah ada perubahan strategi ya dari balet ke balance. Jadi dari peluru ke kotak suara. Perubahan strategi ini adalah salah satu siasat ya. Jaringan-jaringan yang terafiliasi termasuk kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dalam pesta demokrasi, masuk dalam sistem demokrasi kita. Makanya di dalam verifikasi dan sebagainya itu kami juga diminta klarifikasi dari masyarakat. Ada partai-partai baru tertentu yang diindikasikan bahwa calon-calon pengurusnya ada afiliasi ke kelompok-kelompok jaringan teroris. Informasi Kepala BNPT sejalan dengan pernyataan Wakil Presiden beberapa waktu lalu. Usai menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 2022, Wapres menyatakan komunitas intelijen Indonesia mewaspadai penyusupan kelompok radikal yang menunggangi politik identitas. Dan saya minta memang BNPT untuk terus mengambil langkah-langkah antisipasi, terutama dalam menghadapi pemilu, pilpres, jangan sampai kelompok-kelompok radikal kemudian menggunakan dengan misalnya mendorong adanya politik identitas. Informasi Kepala BNPT merupakan dinamika terbaru penyebaran radikalisme. Masyarakat sebelumnya sempat digaduhkan dengan penyusupan ideologi radikal di kalangan aparatur sipil negara. Pada 2021, Cahyokumolo yang saat itu menjabat Menpan RB bahkan mengungkapkan ada puluhan ASN yang dipecat setiap bulan karena terpapar radikalisme. Tidak hanya di kalangan ASN, ideologi radikal juga telah menyusup di kalangan TNI. Pada 2019 misalnya, Menteri Pertahanan Riamizat Triakudu menyebut ada 3% anggota TNI yang terpapar radikalisme. Penyusupan ideologi radikal mudah dicegah. Kepala BNPT Suhardi Alius pernah mengkonfirmasi radikalisme telah menjangkau berbagai lini profesi, polisi, pegawai BUMN, hingga dosen dan mahasiswa. Selain penyusupan jaringan radikalisme, penyelenggaraan pemilu juga harus mewaspadai politik identitas yang dapat memicu pembelahan di masyarakat. Apalagi Wakil Presiden menyebut, sudah muncul gelagat parpol yang menggunakan politik identitas menjelang pemilu 2024. Saya kira sudah pernah dilihat. Ya, misalnya pernah ada yang menggunakan masjid sebagai tempat kampanye. Nah, itu salah satu indikasi yang kalau itu tidak segera dicegah, nanti tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan dijadikan tempat kampanye, kemudian pesantren jadi tempat, nanti pembelahan bukan saja di masyarakat. Politik identitas dapat memicu intoleransi yang berpotensi sebagai bibit radikalisme. Tidak heran bila Presiden Jokowi pun berulang kali menghimbau untuk meninggalkan politik identitas. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas, jangan. Politik identitas kerap digunakan untuk mendongkrak elektoral dari kelompok pemilih yang berpandangan sempit, memaksakan pendapatnya sebagai kebenaran dan mendiskreditkan kelompok yang tidak sepaham.
Akibatnya, terjadi polarisasi politik yang memicu pembelahan sosial. Masyarakat saling curiga, dan sekat sosial mengalami penguatan. Politik identitas jelas tidak memajukan perdebatan gagasan atau adu program. Dan perlahan namun pasti akan memberangus demokrasi.